Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan membicarakan pemilihan sequence kolom distilasi. Pada kuliah yang terakhir kita sudah membicarakan menurunkan bagaimana memilih sequence yang minimum cost, dalam hal ini total cost. Ini kalau kita ulangi sebentar, kita lihat misalnya 4 komponen kita pisahkan menjadi masing-masing komponen, maka kita mempunyai beberapa alternatif sequence atau konfigurasi. Misalnya dari ABCD menjadi A, BCD, A dipisahkan terhadap BCD, kemudian B terhadap CD, kemudian CD. Demikian juga yang lain. Jadi untuk 4 komponen kita punya 5 konfigurasi atau sequence. Kita bisa melihat kalau 5 komponen kita punya 14 sequence. Pada kuliah terakhir kita sudah membicarakan bahwa supaya perhitungan cepat, karena ini pada seleksi awal ya, belum pada detail desain, maka kita perlu pemilihan yang cepat. Total cost sebagai basis untuk pemilihan, yaitu konfigurasi. Setiap konfigurasi itu dihitung total cost dari kolom distilasi itu. Kalau misalnya tadi 4 komponen itu setiap konfigurasi ada 3 kolom. Setiap kolom itu dihitung total cost-nya, tetapi ini didekati total cost itu ekivalen dengan V, yaitu fluid uap yang ada di dalam menara. Saya tidak perlu bicarakan lagi, Anda sudah belajar di UPB. Dalam menurunkan itu ya sudah kita bicarakan cukup panjang. Prinsipnya ada anggapan-anggapan, yaitu multikomponen itu didekati dengan sifat campuran biner, campurannya ideal. Kemudian umpan untuk tiap kolom itu cair jenuh, yaitu kondisi termanya Q sama dengan 1. Kemudian juga pemisahan komponen antara light Q dengan heavy Q itu dianggap mendekati sempurna. Dalam hal ini, kalau light key itu biasanya diambil 99% ke atas di overhead, 1% di bottom, maka di sini kita anggap 100% ke atas, di bottom tidak ada. Maka ini contohnya, yaitu pada XB itu bottom, light key sama dengan 0 karena di bawah tidak ada. Konsekuensi dari penjabaran itu akhirnya kita dapat V ya didekati dengan sama dengan D, itu distilat, F itu umpan, RF itu reflux ratio yang optimum. Anda sudah tahu harga atau nilai reflux ratio optimum berapa, yaitu antara 1,1 sampai dengan 1,5. Nanti kita ambil salah satu antara nilai 1,1 sampai dengan 1,5. Kemudian dibagi alpha min 1. Alpha ini relative volatility antara light key dengan heavy key yang dipisahkan. Jadi ini cukup cepat. Nah, ini untuk contoh ya. Kita lihat. Ini contoh yang pertama. Kita mempunyai 5 komponen. Kita sudah tahu tadi 5 komponen itu perlu ada 14 konfigurasi. Setiap konfigurasi itu mempunyai 4 kolom distilasi. Jadi kalau menghitung apa adanya, bisa kita bayangkan kira-kira ada berapa menara atau kolom yang harus kita hitung. 14 kali 4 ya sekitar 56. Jadi kita harus menghitung 56 kali untuk menghitung kolom distilasi. Nah, dengan cara ini cepat. Nah, kembali ke contoh ini. 5 komponen
akan kita pisahkan ke tiap-tiap komponen. Yang syarat pertama ini untuk analisis ya, mau menghitung komponennya harus sudah diurutkan volatilitasnya. Contohnya ini campuran dari C3 sampai NC5 ya, normal pentan. Ini sudah urut. Kalau belum urut harus diurutkan dulu volatilitasnya. Ini dicontoh, Anda sudah tahu normal boiling point untuk menunjukkan sebenarnya ini tidak untuk perhitungan, tetapi ini untuk menunjukkan sudah urut volatilitasnya. Nah, datanya ini ada fluorid ya. Kemudian alpha relative volatility. Nah, dalam hal ini bukan alpha yang ada di sini. Smith itu untuk menunjukkan saja. Ini alpha yang relative volatility yang dituliskan dari 1 sampai 7,98 itu adalah relative volatility keseluruhan dengan E yang paling tidak volatil sebagai basis pembaginya, maka ini 1. Alpha dalam perhitungan ini itu adalah alpha antara light key dan heavy key. Jadi misalnya A dan B kita pisahkan, maka yang kita gunakan alpha ini adalah alpha A terhadap B. Nah, ini dihitung bisa saja dengan perbandingan ini. Kalau alpha B itu 3,99, alpha A itu 7,98, maka 7,98 bagi 3,99 2. Nah, demikian juga alpha B C, yaitu ini dibagi ini, temulah 1,33. Demikian seterusnya. Yang saya stabilo kuning itulah yang dipakai untuk perhitungan. Nah, dalam contoh ini diambil reflux RF, reflux rasio RF 1,1. Ada 14 konfigurasi. Ini Anda bisa melihat hasilnya dari buku Smith ya, Chemical Process Design. Ini nomor 1 di ranking sampai nomor 14. Nomor 1 itu yang terkecil, total fluoridnya adalah jadi V1, V2, V3, V4 di jumlah sekitar 5.285,2 kilomol per jam. Nah, konfigurasi yang nomor 1 itu seperti apa? Ini. Jadi yang kolom ini ya, ABCDE itu dipisahkan C dengan D. Jadi light key-nya C, heavy key-nya D. Kemudian ABC ke atas, DE ke bawah. Demikian juga seterusnya. Ini C, AB, kemudian AB. Bagaimana menghitungnya? Ini untuk contoh. Kembali ke tadi. Nah, yang pertama kita tulis dulu neraca masanya. Ini fluoridnya. Ini saya ulang gambar, kaca gambar lagi. Kemudian saya beri nomor menara. Yang ini nomor 1, menara nomor 2, nomor 3, nomor 4. Alfanya saya cantumkan sekalian. Yang ini pemisahan C dengan D, ya, light key-nya C, heavy key-nya D, alfanya 2,4. Yang menara 2 B dengan C 1,33, data ini ya, B dengan C 1,33. Demikian juga kolom 3 alfanya 2, kolom 4 alfanya 1,25. Nah, ini saya tulis ABCD fluoridnya total 907,2. Ini adalah F umpan untuk menara 1. Nah, tadi asumsinya pemisahannya sempurna, jadi tidak perlu menulis 99% light key ke atas, 1% ke bawah, langsung saja ditulis ABC persis seperti ini, ABC persis seperti di sini.
demikian juga DE. Nah, tinggal menulis yang lain. Yang kolom 2 ini AB, C, demikian juga A dan B. Nah, untuk kolom 1 fitnya mana? Ini 907,2. D-nya ini 408,3. Kolom 2 ini gantian jadi fit, ini jadi distilat, demikian seterusnya. Nah, ini hasil hitungannya. Kolom 1 V sama dengan D plus F kalikan RF bagi alfa min 1. Karena kolom 1 misalkan CD, maka saya tulis alfa CD. D-nya berapa? Ini 408,3, F-nya 907,2, RF-nya itu 1,1, alfanya 2,4 min 1, ketemulah ini. Demikian juga kolom 2, kolom 3, kolom 4 ditulis, ya dihitung, ketemulah ini 5.285,2. Nah, ini seperti sesuai dengan hasil yang ada di sini. Nah, cepat kan? Jadi dengan 14 kolom itu kita bisa menyelesaikan dalam waktu, katakanlah mungkin dengan raja masa awal tadi ini mungkin beberapa menit, dimulai dari menyusun ini tiap konfigurasi, ya katakanlah mungkin sekitar 1 jam itu menghitung untuk semua konfigurasi. Kita sudah bisa memilih inilah konfigurasi yang optimum, yang mempunyai total cost minimum. Nah, pertanyaan berikutnya ini, apakah tidak ada cara yang lebih cepat lagi? Kalau tadi 1 jam, karena ini hanya pada stage atau langkah awal dalam prarancangan, mungkin kita tidak perlu harus menghitung terlalu lama. Nah, ada batasan, ada patokan ini yang bisa dijadikan rule of thumb. Tapi ingat, rule of thumb itu 90% benar, 10% tidak tepat. Jadi mungkin juga suatu saat kurang tepat, tapi untuk seleksi awal itu sudah cukup. Nah, apa rule of thumb-nya? Ini ada 4. Yang pertama, relative volatility paling besar. Yang kedua, komponen yang paling ringan atau paling volatil dipisahkan lebih dulu. Ketiga, komponen yang flow rate-nya paling besar dipisahkan lebih dulu. Yang keempat, itu near equimolar split, itu pemisahan antara overhead dengan bottom, itu yang dekat itu diutamakan. Nah, sebelum saya jelaskan satu persatu, ada patokan dasar yang ini diperlukan. Sebenarnya cukup 2. Yang pertama, saya ringkas ini dicontoh. Nah, yang pertama, bila dalam komponen multi komponen itu ada komponen yang sangat sensitif terhadap suhu, misalnya mudah meledak, ya ini misalnya bahan-bahan yang digunakan untuk dinamit itu kan sangat sensitif terhadap suhu. Satu, mudah meledak, atau sensitif terhadap suhu maupun panas yang pada suhu yang tinggi sedikit saja itu terdekomposisi. Contohnya misalnya senyawa-senyawa peroksida atau yang lain. Yang berikutnya juga sama, itu senyawa yang sangat korosif. Ya. Jadi kita bayangkan kalau ada senyawa itu ya ada yang cukup korosif, sebanding dengan nanti kalau ada senyawa korosif, berarti material konstruksi dari kolom pemisah, kolom distilasi itu harus tahan korosi. Itu ekivalen dengan harga yang sangat mahal. Kemudian bila ada komponen yang sifatnya itu non-condensable pada suhu pemisahan tersebut,
Non-condensable artinya kalau dari sisi termodinamika itu superheated. Jadi ingat, pemisahan dengan kolom distilasi itu dasarnya adalah kondisi jenuh, uap jenuh dan cair jenuh. Kalau non-condensable itu superheated, jadi tidak akan seimbang, tidak akan ada di cairan. Nah, 3 senyawa ini sensitif terhadap suhu, sangat korosif, dan non-condensable. Itu harus dipisahkan dulu. Tidak peduli alfanya seberapa, tapi harus dipisahkan dulu. Ingat. Jadi tidak perlu masuk dalam analisis sequence. Nah, ada 3 itu. Ya. Senyawa-senyawa itu kalau ada, pisahkan dulu dengan cara apapun, tapi tidak masuk dalam sequence kolom distilasi. Ini batasan-batasan praktis. Yang ketiga, kalau ini yang lain, itu kalau titik didihnya paling tinggi, praktis nanti keluar produk akhirnya, padahal ini misalnya produk utama, itu produk akhirnya harus dari bottom, sementara itu persyaratannya misalnya produknya harus high purity, maka itu harus didistilasi lagi. Tapi untuk saat ini belum akan saya bicarakan, jadi cukup 1-2 seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sekali lagi, 1 senyawa yang sensitif terhadap suhu, 2 senyawa yang sangat korosif, 3 non-condensable, maka itu harus dipisahkan dulu. Itu. Nah, kembali ke konsep tadi. Ada 4 poin yang harus kita pertimbangkan. Tiap poin itu berdiri sendiri-sendiri, tidak ada kaitan satu dengan yang lain. Yang pertama, aslinya ya, itu relatif volatility ya, alfa yang terkecil itu dipisahkan terakhir. Kenapa terakhir? Karena kalau di awal alfa yang kecil itu akan menyebabkan jumlah tray yang besar, atau tinggi kolomnya sangat besar. Itu artinya apa? Harganya mahal. Nah, kalau ini saya balik, maka alfa yang terbesar didahulukan. Jadi dengan alfa yang besar, jumlah tray-nya itu sedikit didulukan. Karena apa? Di awal-awal kolom umpannya itu fluoridnya terbesar, praktis nanti diameternya besar. Nah, bayangkan kalau diameternya besar, alfanya kecil, artinya tingginya sangat besar, jadi sangat mahal. Maka kemudian rule of thumb-nya alfa yang terbesar didahulukan. Yang kedua, kemudian komponen yang paling ringan atau paling volatil itu didahulukan. Karena apa? Komponen yang paling ringan kemungkinan itu harus menggunakan pendingin refrigeran. Kita tahu pendingin refrigeran itu identik dengan ongkos operasi yang mahal. Maka bayangkan bila komponen paling volatil dipisahkan di bagian terakhir, maka nanti semua kolom yang dilewati menggunakan refrigeran semua, jadi mahal. Maka dulukan saja ya, paling dulu dipisahkan supaya yang menggunakan refrigeran itu hanya kolom pertama. Yang ketiga, itu fluorid, komponen yang fluoridnya terbesar didulukan, dipisahkan dulu. Karena apa? Karena fluorid yang besar identik dengan kolom yang diameternya besar, maka biar kolom yang diameternya besar didulukan, supaya nanti yang belakang tidak sebesar yang di awal. Yang keempat,
istilahnya near equimolar atau near equimolar split, yaitu jumlah atau fluid distilat hampir sama dengan bottom. Ya, kira-kira pertimbangannya kalau distilat sama dengan dekat dengan bottom fluidnya, diameternya atas maupun bawah feed, diameter di atas feed dan diameter di bawah feed kira-kira sama-sama besar, maka itu didahulukan. Nah, 4 itu yang kita jadikan patokan untuk seleksi kualitatif awal. Nah, sekarang kita lihat ini contohnya. Ya, ingat, untuk mengevaluasi yang menentukan memilih konfigurasi harus sudah diurutkan volatilitasnya. Contohnya ini, ya, bensin, toluene, etil bensin, silin, sil 9 itu campuran, katakanlah diwakili oleh C9. Ini sudah urut. Ya. Nah, ini tidak perlu ditunjukkan lagi normal boiling point. Ini fluoridnya. Nah, kembali ke tadi. Jadi alfanya kalau sudah urut, misalnya ben alfa A terhadap B 1,9, alfa B terhadap C 1,76, demikian seterusnya. Nah, kalau ini kita pilih yang paling minimum, ini hasilnya. Tapi sebelum ke hasil akhir ini, kita ingin melihat bagaimana menentukannya dengan tadi. Nah, 5, ingat seperti ini tadi. Kita buat kolom seperti ini, ada 4 kolom. Pertama, kolom terbesar. Kedua, paling volatil. Ketiga, fluid komponen yang terbesar. Yang keempat, near equimolar split. Ini, ya, ini datanya sambil baca. Ya. Yang kolom pertama itu ada 4 kemungkinan, ya. A, B, C, D, E. Jadi key komponennya A dan B. Ini A dan B dipisahkan. Kemudian A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Ini dulu kita analisis. Nah, sekarang apa yang terbesar mana dari ini? 1,9, yaitu kepunyaan AB. Maka ini kita centang. Terus, mana yang paling volatil dari ini? Nah, dari keseluruhan jelas bensin. Maka ini kita centang. Nah, fluid yang terbesar. Kita lihat fluidnya. U yang terbesar itu toluene. Nah, kalau yang di tengah, toluene itu bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Maka mengapa ini kita centang 2? Kalau misalnya ini naik ke atas, jadi pemisahnya adalah AB CDE. Jadi ini ke atas. Ini saya centang. Kita centang AB CDE. Tapi kalau turun ke bawah, berarti pemisahnya A BCDE. Ini kita centang. Ada 2. Jadi kalau komponennya di tengah yang terbesar, kita centang 2. Kemudian near equimolar. Nah, kalau ini harus jumlah. Yang saya pilih A, B, C, D, E karena jumlah A plus B berapa ini? 269 plus 282, sekitar 500 sekian. Sementara yang C, D, E 57 plus 215 plus 42, nanti sekian. Anda bisa mencoba sendiri. Dibanding dengan A, B, C, D, E maupun A, B, C, D, E, maka yang terdekat perbedaannya terkecil yaitu A, B, C, D, E. Maka ini kemudian kita pilih. Nah, kita melihat yang A, B, C, D, E nilainya 3. Sementara yang lain 2, bahkan ini tidak. Ekstrimnya kita bisa mengatakan yang A, B, C, D, E maupun A, B, C, D, E itu tidak akan mempunyai kandidat yang optimum. Jadi kita punya 2 ini.
Tapi kita berani karena ini nilainya tertinggi. Jadi kolom pertama A, B, C, D, E. Nah ini kita teruskan. Kemudian B, C, D, E. Nah sama, tinggal B, C, D, E. Sekarang B, C, D, E berapa alfa yang terbesar? Kebetulan BC 1,76, DE juga 1,76. Jadi ini kita pilih 2. Nah, paling volatil mana? Jelas B. Ini B, C, D, E. Kemudian fluorid yang terbesar. Nah kalau ini toluene terbesar B, C, D, E, B, maka hanya 1. Kalau tadi karena toluene di tengah 2, dipilih 2. Kalau sekarang dipilih 1. Kemudian ini ekimolar. Nah kalau ini kira-kira B, C, D, E ya. 282 dengan dibandingkan 57 plus 215 plus 42. Nah ini mana yang paling besar nilainya? B, C, D, E. Nah kita teruskan lagi. Pemisahnya tinggal C, D, E. Nah C, D, E mudah. C dengan D, E atau C, D dengan E. Nah mana yang terbesar? Alfa terbesar, maaf ini antara 1,06 dengan 1,76, ya jelas DE. Maka di sini dicentang DE. Alfa yang paling volatil C, jelas ini. Nah kalau yang ini mana yang terbesar? Fluoridnya silin di tengah-tengah, maka bisa ke atas maupun bisa ke bawah. Ini saya pilih dua-duanya. Nah mana yang ekimolar? Nah kalau ini susah. Karena apa? Yang di tengah itu cukup dominan. Kalau ke atas 57 plus 215 dengan 42 sangat besar ke atas, bedanya sangat besar. Kalau yang ke bawah 57 dengan 215 plus 42 terlalu besar bedanya, maka ini tidak perlu kita nilai. Nah bagaimana memilihnya kalau sudah demikian? Nah kalau ini kita tidak bisa memilih karena nilainya sama. Jadi nanti kita memilih demikian. Jadi rute dua-duanya ini kita hitung, kemudian kembali menghitung menara sigma V, jumlah tiap menara V-nya berapa. Nah nanti di antara dua ini kita pilih mana yang terkecil. Nah, sekarang ini saya tidak menghitung, tapi Anda tinggal menebak. Jadi sebenarnya aslinya A, B, C, D, E, B, C, D, E. Nah, di sini sebenarnya C, D, E atau C, D, E ada 2. Tapi kebetulan yang terpilih ini. Lihat dengan analisis yang sederhana. Ya. Ini hasil hitungan 14 sequence. A dulu, kemudian B dulu, kan benar. Baru kemudian yang ini CD, E, ini CD, E, baru CD. Nah, ini hasilnya. Jadi sekali lagi dengan analisis kualitatif kita jauh mengurangi apa yang kita hitung. Tinggal menghitung sisanya. Itu. Nah, sekarang saya lanjutkan contoh yang tadi bagaimana memilih supaya yang kita analisis itu yang perlu saja. Ini contohnya ya. Maaf terputus. Ini ada campuran hasil dari reaktor cukup banyak komponennya, mulai dari Cl2 sampai ke ada air, ada trikloro bensin, ada silin ya. Nah, sementara ini karena ini klorinasi bensin, ada hasil hidrogen klorida HCl ya. Kita tahu HCl itu korosif, klor juga korosif. Nah ini fluoridnya diketahui. Nah ini salah satu soal ujian. Nanti alfanya dihitung dari perbandingan uap murni. Ini ada data dengan rumus Antoine, ln P sama dengan A min B per T plus C. Ini ada data semua,
B-nya dalam milimeter Hg. Nah, ini sudah saya beri patokan ya, kira-kira nanti suhu pemisahnya antara 100 sampai 120 derajat Celcius. Anda bisa boleh milih 100, boleh milih 110, 120, bahkan yang agak ekstrim saya ingin 104 derajat Celcius, silakan. Nah, sebelum menghitung ini pertimbangannya. Di situ ada klor. Satu, klor itu non condensable. Kalau Anda hitung, ini tidak saya cantumkan. Kalau Anda hitung, ini pada suhu 100. Ini saya hitung pada 100 kalau tidak, atau 110. Tekanan Cl2 sangat tinggi, itu menunjukkan non condensable. Ya. Satu, non condensable juga korosif. HCl jelas korosif dan kebetulan mudah larut dalam air. Nah, dua-duanya otomatis harus kita pisahkan dulu. Tidak perlu dalam sequence kolom distilasi. Tambah satu lagi, air. Sebenarnya air itu tidak korosif. Tetapi ingat, ini sudah ada keterangan bahwa yang lain, senyawa-senyawa ini adalah senyawa organik yang tidak larut atau tidak campur dengan air. Jadi air dipisahkan dulu, tidak perlu dalam kolom distilasi. Jadi dari sekian komponen, Cl2 itu kita pisahkan, HCl kita pisahkan dulu, H2O atau air kita pisahkan dulu. Jadilah tinggal 5. Ya, ini bensin, diklorobensin, monoklorobensin, silin, kemudian triklorobensin. Nah, ini saya beri merah. Ingat, ini saya kemudian diurutkan. Memang dalam soal seperti ini saya sering membuat acak untuk tes Anda paham tidak. Jadi kemudian Anda harus mengurutkan dulu. Ini sesuai dengan volatilitasnya. Dilihat saja dari tekanan uapnya, dari yang paling besar ke paling kecil. Kemudian Anda tinggal menghitung volatilitasnya. Ya. Ini volatilitas antara ini dengan ini dengan ini. Ya. Itu, ini volatilitasnya kepotong. Anda bisa menghitung sendiri. Nah, kemudian analisis kualitatif nanti, ya, Anda bisa menghitung seperti tadi, akhirnya jadilah ini. Ya, yang bagian akhir ini sengaja saya, meskipun ini urut, ya, yang ini dipilih, kemudian tinggal CD, ini tidak saya teruskan CD, tapi saya membandingkan ini ya CDE, kemudian DE dengan CDE dan CD. Ini kita pilih, ingat, karena saat analisis ininya nilainya sama. CDE dengan CDE nilainya sama. Ya. Maka ini jadilah demikian. Ini yang kemudian dipilih. Jadi urutannya adalah A, B, C, D, E, B, C, D, E, C, D, E, dan D, E. Nah, demikian. Saya kira cukup. Ya, selamat belajar.